Mudah-mudahan juga setuju ya kalau beliau terpilih lagi ya Bapak-Bapak ya. Karena akan melanjutkan ini. Saya juga dipilih nanti ya, tapi bukan di daerah sini. Mudah-mudahan semua bahwa kita concern. Ini sudah berkali-kali dan dengan ketenangan hati dan pikiran kita di parlemen kita akan selesaikan tanggung jawab kita, dan aspirasi yang kita terima hari ini sungguh sangat berharga buat saya. Ini menjadi catatan yang baik, dan tidak hanya mendengar kanan, mendengar kiri, kita harus stereo gitu ya Pak ya. Kira-kira itu pendapat saya, dan saya semangat untuk bekerja sama dengan tim Pak Kading untuk bekerja lebih keras lagi untuk menyelesaikan dengan baik. Saya kira itu. Saya, teman-teman dari OPT, saya terus terang dari tadi justru menghayati betul apa yang disampaikan. Saya, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah merokok dari kecil. Karena oleh-olehnya terlalu banyak. Kebetulan saya melihat anak saya di Jerman, jadi ditahan karena membawa rokok itu, cerutu yang begitu banyak. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian, bahwa ini bukan persoalan merokok atau bukan merokok. Ini kita bicara tentang bangsa. Ini kita bicara tentang negeri kita. Dan saya terus terang bangga betul bahwa Kuba itu meskipun hanya rokok, tetapi kemudian bisa menjadikan itu sebagai satu produk unggulan mereka yang kemudian dikenal di seluruh dunia. Nah, saya berharap nanti kalau datang ke Jawa Tengah, Pak, tidak lagi sekedar bawa jenang kudus atau apa gitu, tapi mungkin juga ada produk rokok yang bukan dibikin pabrikan, tapi yang merupakan produk lokal dari masyarakat kita yang ada di Jawa Tengah ini. Nah, saudara-saudara sekalian, teman-teman abdi, saya tertarik apa yang disampaikan tadi. Kebetulan saya dengan Prof sempat di Komisi 6. Jadi kalau masalah dagang-dagang ini kerjakan di industri perdagangan dan sebagainya. Nah, saya ingin bertanya sebetulnya. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan beberapa alasan kenapa produk rokok kita pabrikan itu tidak menggunakan secara maksimal tembakau produk kita. Namun saya ingin dengar dari teman-teman dari AFTI, ya. Apakah satu di pasal 20 coba kita sudah atur bahwa pelaku usaha nanti tadi sampaikan bahwa kita di dalam draft rancangan ini kan 70% kan? Nah, tadi ada usulan 85%. Coba disampaikan lagi satu reason yang betul-betul menjadi pegangan kami kenapa itu harus kita lakukan. Karena yang kedua, saudara-saudara, pada bab 7 harga dan juga pasal 29 juga ada diatur kan? Apakah ini juga cukup, saudara-saudara? Penetapan harga dan juga produk tembakau impor sebagaimana maksud ayat 1 yang menggunakan ditentukan paling sedikit 3 kali. Jadi yang impor ini. Apakah itu juga cukup bisa membendung keinginan mereka untuk impor? Karena menurut saya sebetulnya kan simpel saja Pak, antara demand dan supply. Kalau misalkan mereka dapat supply yang lebih murah di dalam negeri, kenapa mereka harus impor dengan juga yang begitu besar? Itu produknya Pak. Garis yang kita garis bawahi dan perlu jangan diketahui sesuai dengan pesan Pak Bupati bahwa teman-teman Bareng ini semua pro pertembakauan. Ini satu modal bagi kami pimpinan Bareng, kita capek lagi lobby, tidak capek lagi menjelaskan transaksi ini karena kita semua adalah pro pertembakauan. Di kunjungan kerja kami akan ke Kudus dan lain sebagainya untuk semua aspek yang akan kita serap, karena ada juga produk diversifikasi tembakau dan rokok. Ini kita coba nanti datangi semua. Sebelum pemilu ini saya usahakan kalau bisa saya nanti sekali lagi bersama teman-teman ahli ini. Saya kira itu, terima kasih atas segala masukannya, dan tentu kami mohon maaf jika di dalam bertamu dan melaksanakan rapat di sini ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Soal kado akhir tahun, pastilah semua teman-teman ini berusaha semaksimal mungkin. Tetapi pembahasan undang-undang itu kan pemerintah dan DPR, ada kelompok-kelompok fraksi politik dan sebagainya. Oleh karena itu sebenarnya butuh dukungan bersama. Petani semua pihak harus, pemerintah harus terus memberikan support moral maupun support politik kepada semua teman-teman yang sudah punya pemikiran yang paten terhadap pentingnya mempertahankan pertembakuan kita. Jadi karena yang tanda tangani kabel kain karting ini.
Tanggalnya 21 tanggalnya 21 Februari disepakati dengan Selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. angka lebih maju. Paling tidak sebelum ini judulnya itu dampak pengendalian produk tembakau. Tapi alhamdulillah pada Desember kemarin kita di Balek sukses mengusulkan ini menjadi prioritas legislasi nasional. Salah satunya karena itu kebetulan ketua panja prolegnasnya saya sendiri, dan judulnya lalu berubah menjadi Undang-Undang Pertembakauan. Tahapan sekarang ini adalah tahapan apa yang disebut harmonisasi, pembulatan, pelengkapan, penyusunan rancangan undang-undang. Jadi substansi yang sangat berubah, tentu yang paling penting adalah kita ingin membatasi satu import. Yang kedua, memberi jaminan bahwa ini harus lestari, ya. Jadi industrinya, budidayanya, distribusinya tentu kita atur. Yang ketiga, kita juga ingin memperjelas peran pemerintah terhadap fasilitasi terhadap pelaku-pelaku tembakau. Lalu yang lain saya kira yang penting bahwa harus ada kesadaran bahwa undang-undang ini menjaga supaya tanaman heritage ini dan yang berpenghasilan sekian triliun ini, 90 sampai 100 triliun ini cukainya, dan 70 juta orang tergantung pada kehidupannya pada tembakau dan rokok kretek serta turunannya ini harus kita jaga. Itu yang tidak dibunuh gitu ya. Itu substansi. Harga dasarnya saya sepakat dengan teman-teman usulan itu bahwa harga dasarnya di tingkat petani. Yang kedua, Dewan Pertembakauan saya kira penting. Tinggal nanti kita akan minta masukan seperti apa strukturnya, seperti apa fungsinya, seperti apa perannya, seperti apa bentuknya. Semua rekomendasi yang masuk diterima? Tentu akan kita pelajari, tetapi saya pribadi selaku pimpinan panja melihat itu sesuatu yang tidak berlebihan, cukup rasional. Ratifikasi itu sebenarnya kita larang, kita minta kepada Presiden ditunda. Saya menandatangani 2 hari lalu surat dari DPR, dari Balek ke pimpinan DPR yang intinya bahwa kita minta ditunda dulu pembahasan ratifikasi karena kita sedang membahas RUU. Khawatir jangan sampai ada substansi yang berbeda, yang tumpang tindih dan seterusnya. Itu mempersulit ke kita ke depan. Sudah ada jawaban soal ratifikasi itu surat? Biasanya tidak pernah dijawab, biasanya hanya tidak dilaksanakan. Kalau dampak dari ratifikasi tembakau sendiri kan akan berpengaruh terhadap undang-undang pertembakauan. Ya pasti, ratifikasi ini kan memuat bagaimana pembatasan tembakau, bagaimana pembatasan gerak industri, iklan, bahkan pembatasan pemerintah membantu petani itu juga ada di ratifikasi FCTC ini. Dan ini hukum internasional. Kalau itu diratifikasi itu kedudukannya sama dengan undang-undang. Artinya bisa gugur pertembakauan? Ya enggak gugur, cuma takut tumpang tindih. Untuk menghindari itu semua lebih baik tidak usah dibahas dulu, enggak usah ditandatangani dulu oleh Presiden. Berarti itu baru sebatas himbauan kepada Presiden ya Pak, untuk ratifikasi? Oh ya, memang kita DPR meminta dan menghimbau karena memang kewenangan kita di situ. Tapi biasanya insya Allah Presiden tidak akan gegabah. Kasih. Enggak, karena sedikit foto saja bersama. Masuk.